Ya, Shalom. Kita masih terus membahas 5 tokoh perempuan yang mewarnai silsilah Yesus Kristus. Bisa dibaca dalam Matius 1 ayat sampai 17 dan juga ada di Lukas 3 ayat 23 dan seterusnya. Tetapi tokoh yang berikut ini, yang keempat, tidak disebutkan dalam Alkitab, tetapi disebut hanya istri Uria. Matius 1 ayat yang ke-6. Ya kan? Kita lihat di situ bagaimana Alkitab tidak menyebut nama Batseba, tapi istri Uria. Siapa itu Uria? Uria itu adalah seorang pasukan khusus dari Daud. Dan Daud berzina dengan Batseba. Makanya disebut istri Uria. Tidak disebut Batseba, tapi Batseba ini artinya putri ketujuh atau putri sepenggal sumpah. Seorang perempuan yang mampu menemukan kekuatan menahan tragedi kehidupan. Kecantikannya menjadikan dia korban nafsu seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Daud. Memperoleh 5 anak laki-laki lain yang di kemudian hari ada seorang menjadi raja Israel, yaitu Salomo. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kita memakai judul belajar menghindari cobaan yang menghancurkan. Peristiwa ini, kisah ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Alkitab dengan jujur membuka sebenarnya aib dari seorang raja dan seorang percaya supaya tidak main-main dengan dosa. Daud memerintah selama 40 tahun, tetapi sayang cuma 15 tahun dia memerintah dengan benar. Setelah kejatuhan ini 25 tahun yang sisa, dia menderita kehidupannya sama sekali. Dan kita melihat di Mazmur itu dari Mazmur 51 sampai Mazmur 63, 64, dia membutuhkan kemurahan Tuhan. Kemurahan yang lebih daripada hidup. Jadi Daud ini diampuni Tuhan bukan karena dia bertobat, karena belas kasihan juga dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah pilih orang ini untuk menggantikan Saul, tetapi kemudian dia berbuat hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Pertama, kisah nyata Daud dan Batseba menggambarkan betapa ngeri dosa yang menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehancuran. Roh Kudus pasti mampu mencegah kita apabila tergoda dengan lawan jenis, entah itu laki-laki atau perempuan, agar tidak melanjutkan ke jenjang perzinahan, kebohongan, penipuan, dan pembunuhan yang semuanya berakhir dengan kematian anaknya. Hasil perzinahan itu 2 Samuel 12 ayat 18-19. Yang kedua, ada sebuah contoh yang sangat baik, kisah Yusuf dan di rumah Potifar. Adalah solusi yang terbaik dan elegan karena Yusuf meninggalkan perempuan itu dan berlari sampai dia tidak melakukan perzinahan. Kejadian 39 ayat 12b sampai 13. Seperti Yusuf, Rasul Paulus sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia menulis bahwa kita harus terus berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Kristus Yesus. Ada satu panggilan surgawi, godaan itu akan terus ada, tapi kita harus berlari meninggalkan itu. Yusuf berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12 dan 14. Yang ketiga, sang raja seharusnya maju berperang. Nah ini dia. Kalau Raja Daud pergi berperang, tidak perlu untuk mengintip istri orang yang sedang mandi, yang notabene adalah istri dari anak buahnya Uria yang sedang berada di garis depan peperangan untuk membela raja dan kerajaannya. Sedang bertempur dengan habis-habisan. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 3. Yang keempat, kalau Tuhan menganugerahkan kekuasaan yang begitu besar,
Jangan sekali-kali dipergunakan untuk memuaskan hawa nafsu sesaat. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Pandanglah tujuan panggilan surgawi dalam hidup kita masing-masing supaya sampai kepada tujuan. 2 Samuel 12 ayat 9, Mazmur 25 ayat 11. Panggilan Kristus itu mulia. Godaan akan selalu hadir selama bumi berputar, tapi kita lebih berkuasa oleh Roh Kudus-Nya untuk menjadi pemenang.